Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi di pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini. Untuk kamu akses videonya, baik itu siang, pagi, ataupun malam, jangan lupa untuk melakukan presensi dan melakukan renungan harian untuk anak-anak. Ya, di Classroom sudah ada presensinya dan sudah ada link untuk membaca firman Tuhan. Nah, anak-anak, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Simak dan cermati pembelajaran pada video pagi hari ini. Selamat belajar. Iya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi anak-anak semuanya yang ada di rumah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini. Hari ini kita akan masuk pembelajaran tematik untuk bahasa Indonesia. Sebelumnya, anak-anak sudah menyelesaikan renungan harian untuk membaca dan merenungkan harian ataupun presensi. Silakan dilakukan untuk hening sejenak dan presensinya. Nah, kalau begitu kita langsung saja untuk pembelajaran tematik 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keragaman bangsaku. Pokok bahasan bahasa Indonesia, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelumnya sudah membaca bukunya ya, anak-anak sudah tahu materinya hari ini. Materi pulpenanya dibuka, dipersiapkan ya untuk gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sudah dibuka bukunya di halaman 3-4 ya. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, ada yang tahu gagasan pokok dan pendukung itu seperti apa? Mari kita belajar sama-sama. Tapi sebelumnya kita mau mengetahui tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada 4. Yang pertama, mempelajari pengertian gagasan pokok dalam suatu teks. Yang kedua, pengertian gagasan pendukung suatu teks. Yang ketiga, mengidentifikasi gagasan pokok dalam suatu teks. 4. Mengidentifikasi gagasan pendukung dalam suatu teks. Oke, kita belajar sama-sama hari ini. Nah, sebelumnya, apa sih pengertian gagasan pokok? Kan tadi kita akan belajar gagasan pokok dan pendukung. Kalau sekarang, menurut anak-anak, gagasan pokok itu seperti apa sih? Ya, gagasan pokok adalah topik yang dibahas dalam suatu teks. Ide yang akan dibahas secara lanjut sampai akhir paragraf pada suatu teks ya. Nah, suatu teks terdiri dari beberapa paragraf ya. Setiap paragrafnya memiliki gagasan pokok. Nah, gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Nah, kita lanjut. Coba kita lihat ya. Kita lihat contohnya dulu. Kayak apa sih gagasan pokok itu seperti apa ya? Di sini ada satu penggalan paragraf. Kita baca sama-sama ya. Lahir di Tanjung Pura, Langkar, Sumatera Utara pada 28 Februari 1911. Ialah Amir Hamzah, seorang sastrawan angkatan penjaga baru. Karya-karyanya tidak perlu dilakukan lagi. Beberapa karya yang paling dikenal adalah Nyai Soni, Buah Rindu, dan Padamu Jua. Ketiganya ialah puisi, setiap baitnya begitu indah dan mampu mengisi hati pembacanya. Karya-karyanya yang lain berupa terjemahan, yaitu Setanggi Timur dan Bangkwa Kita. Itulah Amir Hamzah yang karya-karyanya yang melegenda. Nah, gagasan pokoknya itu terletak pada kalimat akhir anak-anak di dalam paragraf. Kalimat terakhir di dalam paragraf ya anak-anak ya, yaitu
Amir Hamzah dan karya-karyanya. Oke, tahu ya? Ini ya, itulah Amir Hamzah yang karya-karyanya melegenda, karena di kalimat-kalimat selanjutnya dijelaskan bahwa Amir Hamzah itu orang Sumatera Utara, lahirnya 28 Februari. Itu tentang biografinya, dia adalah seorang sastrawan angkatan pujangga baru. Karya-karyanya gak perlu dilakukan lagi. Ada contohnya nih, ada nyanyian Sunyi, Buah Rindu, terus ada karya yang berupa terjemahan, ya. Nah, itu menceritakan tentang Amir Hamzah itu siapa. Nah, ternyata Amir Hamzah itu adalah sastrawan angkatan pujangga baru. Nah, jadi gagasan pokoknya terletak di akhir paragraf ya, akhir kalimat di dalam paragraf ya, yaitu Amir Hamzah dan karya-karyanya. Oke, itu adalah contoh di mana gagasan pokok itu berada. Ya, kita mau lanjut lagi, kita mau ulas lagi untuk gagasan pokok itu tadi di akhir ya. Sekarang di awal paragraf ini contohnya. Di sini ya ada penggalan paragraf. Jenis bawang ada bermacam-macam. Ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Saat ini juga banyak petani menanam di pekarangan rumah yang sederhana dengan menggunakan polybag ya. Nah, gagasan pokoknya pada paragraf tersebut yaitu macam-macam bawang. Kenapa? Karena pada paragraf tersebut terletak pada awal paragraf ini disusun dengan mengemukakan pokok-pokok persoalan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Ya, tadi bersifat umumnya apa? Macam-macam bawang-bawangan. Ya, di sini ada sudah tertulis jenis bawang ada bermacam-macam. Nah, di kalimat selanjutnya dijelaskan lagi ada bawang merah, bawang putih, ada bawang bombay. Saat ini juga banyak petani yang menanam di perkarangan rumah yang sederhana dengan menggunakan polybag. Begitu ya. Nah, kita next lagi. Di contoh yang kedua, ada gagasan pokok pada akhir paragraf loh. Nah, beberapa jenis hewan ada yang termasuk pengelompok hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Contoh hewan karnivora adalah hewan pemakan daging, yaitu singa, harimau, serigala. Kalau hewan herbivora, ada hewan pemakan tumbuhan, yaitu kambing, sapi, dan kuda. Kalau hewan omnivora di paragraf ini adalah hewan pemakan tumbuhan dan hewan atau bisa disebut hewan pemakan segalanya. Ada anjing hutan dan panda ya. Ini contohnya. Nah, gagasan pokoknya berada di mana ya? Ya, ada di kelompok makanan atau di akhir paragraf. Ya, gagasan pokok paragraf terletak pada akhir paragraf karena paragraf ini disusun dengan rincian hal-hal bersifat khusus ke hal-hal bersifat umum. Nah, ini ada hewan karnivora, herbivora, omnivora. Nah, itu hewan karnivora itu pemakan apa, herbivora pemakan apa, dan omnivora pemakan apa. Tadi sudah dijelaskan untuk gagasan pendukungnya. Nah, jadi gagasan pokoknya ada di akhir kalimat adalah pengelompokan makanannya. Oke. Contoh yang ketiga, gagasan pokok pada awal dan akhir paragraf. Nah, ingat ya, di sini ada tadi udah awal, udah akhir, dan yang contoh yang ketiga adalah awal dan akhir paragraf. Gagasan pokok pada awal dan akhir paragraf berikut ini
Contohnya, saat ini semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Untuk mendapatkan suatu pekerjaan, setiap pekerjaan seperti harus berkompetisi dengan menempuh berbagai tahap. Misalnya, tahap psikotes dan wawancara. Namun sebenarnya setiap orang bisa mencari alternatif usaha karena mendapatkan pekerjaan itu sulit. Nah, di sini terlihat sekali ya, di awal paragraf sudah diberikan clue atau petunjuk saat ini semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Sulit mendapatkan pekerjaan. Nah, kalau yang bagian akhirnya atau kalimat akhirnya, sebenarnya setiap orang bisa mencari alternatif usaha karena mendapatkan pekerjaan itu sulit. Sama ya, dari awal sampai akhir itu menjelaskan tentang apa yang dibicarakan bahwa sulit mendapat pekerjaan. Nah, gagasan pokok pada paragraf di atas susah mendapatkan pekerjaan. Paragraf di atas merupakan paragraf campuran. Paragraf campuran merupakan paragraf yang memaparkan kesimpulan di awal paragraf dan ditegaskan di akhir paragraf. Jadi anak-anak, kalau ada ketemu nih paragraf seperti ini, kok rasa-rasanya ini gagasan pokoknya itu ada di awal sama di akhir ya. Ya, anak-anak harus cermati dulu bahwa kalimatnya menunjukkan pokok bahasan yang sama atau tidak. Kalau ini kan sama, sulit mendapatkan pekerjaan, berarti di sini juga sulit mendapatkan pekerjaan. Kalau di sini mudah mendapatkan pekerjaan, berarti di sini juga berbicara tentang mudahnya mencari pekerjaan. Seperti itu ya. Kita lanjut. Sekarang kita masuk di gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Nah, ya, gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan ya. Dari gagasan pokok itu tuh satu, misalnya tadi susahnya mencari pekerjaan, lalu diuraikan lagi bahwa mencari pekerjaan memang tidaklah mudah, perlu adanya tes psikotes, wawancara, dan lain-lain ya. Itulah gagasan pendukung ya, mendukung gagasan pokoknya, memperjelas gagasan pokoknya menjadi fakta gagasan dari gagasan pokok. Nah, itulah tujuan dari gagasan pendukung ya. Oke, nah gagasan pendukung ini disampaikan tersirat dan secara tersirat ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita langsung masuk contoh untuk gagasan pendukungnya. Di sini ada penggalan paragraf. Tahun 1952 ada orang Amerika. Data orang Amerika yang menggunakan hak memilih presiden mereka sebesar 62,7%. Dalam pemilihan tahun 1956, presentasinya adalah 60,4%. Pada tahun 1960 adalah 63,8%. Dari penyajian statik diketahui banyak golongan orang Amerika yang berhak memilih tetapi tidak menggunakan hak pilihnya dengan sungguh-sungguh. Nah, dalam contoh gagasan pendukung di atas, gagasan pendukungnya berada di kalimat pertama hingga kalimat ketiga. Ya, lalu disimpulkan di kalimat terakhir merupakan kalimat utama atau gagasan pokok itu sendiri. Nah, dijelasin nih tahun ini tahun 1952 ada 62, tahun 1956 ada 60, 1960 ada 63,8%. Nah, itu adalah faktanya ya, faktanya atau penjabarannya dari kalimat utamanya. Dari penyajian statik diketahui banyak orang
banyak golongan orang Amerika yang berhak memilih tetapi tidak menggunakan hak pilihnya dengan sungguh-sungguh. Nah, ini adalah gagasan pendukungnya, ya. Gagasan pendukung. Kalau yang terakhir, ini adalah gagasan pokoknya. Kita lanjut. Nah, kita masuk tentang pengertian dan ciri gagasan pokok. Nah, kita masuk di pengertian dan ciri gagasan pendukung. Nah, pengertian gagasan pendukung adalah gagasan pokok adalah sebuah pemikiran inti dari topik yang dibahas. Kalimat yang mengandung gagasan pokok disebut kalimat utama. Kalimat utama memiliki sifat umum, padat informasi, dan menjadi keseluruhan inti paragraf, ya. Nah, kalau gagasan pendukung itu adalah sebuah penjabaran dari gagasan pokok itu sendiri, adalah kalimat pendukung dari kalimat utama yang merupakan memperkuat gagasan pokok tersebut. Nah, ciri-ciri gagasan pendukung sendiri adanya berisi pernyataan umum, menggunakan ide pokok topik bahasan, bisa di awal paragraf tapi juga bisa di akhir atau keduanya, minim dalam konjungsi, dapat berdiri sendiri, informasi tidak terkandung multitafsir, ya, atau tidak ambigu, atau tidak lebih maknanya tidak lebih dari 2, seperti itu. Kita lanjut. Oke, kita masuk ke contoh gagasan pendukung. Di sini ada sebuah paragraf, ya. Paragrafnya banyak, kita sama-sama, ya. Kelompok supporter saat ini berkembang menjadi sebuah organisasi industri. Mereka memenuhi stadion laga kandang maupun tendangan yang berarti memberikan kontribusi pada klub yang memberi tiket masuk. Kecintaan pada klub-klub yang terwujud dalam berbagai aspek itu akhirnya memunculkan multiplier efek dari sisi olahraga maupun ekonomi masyarakat. Akan tetapi, kecintaan itu sering menghasilkan efek psikologis berupa perasaan tidak simpatis dengan kelompok supporter klub lain sehingga muncul antipati dari masyarakat umum. Nah, gagasan pendukung di atas yang mana, ya? Iya, ada di kalimat kedua hingga kalimat terakhir, merupakan kalimat penjelas yang merupakan gagasan pendukung dari kalimat pertama. Gunanya adalah untuk memperinci topik yang sedang dibahas. Ya. Ini, kelompok supporter saat ini telah berkembang menjadi sebuah organisasi keberadaannya berpengaruh dalam kehidupan sosial. Ini adalah gagasan pokoknya. Kalau yang ini adalah gagasan pendukungnya. Ini kalimat kedua hingga kalimat terakhir. Oke. Nah, anak-anak, kita mau latihan soal mengidentifikasi gagasan pokok dalam suatu teks, ya. Anak-anak, baca dulu penggalan teks ini. Kalian tentuin gagasan pokoknya. Gagasan pokoknya, ide bahasannya, ya, yang menjadi perbincangan atau menjadi inti dari paragraf tersebut. Nah, ada 2 soal. Yang pertama ini, nah, kalian jangan lupa tuliskan jawabannya. Boleh ditulis, boleh diketik, difoto, dikirimkan melalui Classroom tematik, topik bahasa Indonesia, maupun WA Japri Wali Kelas. Oke? Nah, ini soal yang kedua, ya. Tetap sama, mengidentifikasi gagasan pokok dalam suatu teks. Yang mana, ya, gagasan pokoknya? Yang mana, ya, ide pemikiran utama dalam paragraf tersebut? Oke, kita sudah di akhir pembelajaran. Nah, apa yang kita pelajari hari ini? Ya, kita belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dan bagaimana kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok itu ada di awal paragraf, akhir paragraf, atau awal dan akhir. Ya,
Tujuan untuk gagasan pendukung adalah untuk mendukung gagasan pokok ya, menjelaskan, menjadi fakta, menjadi uraian. Ya, bisakah kamu menyimpulkannya sendiri di rumah? Oke. Adakah pertanyaan lainnya ataupun tanya jawab lainnya bisa disambung di Google Classroom melalui forum chat ataupun melalui WA wali kelas. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak sudah melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, sudah melihat video pembelajaran pada pagi hari ini. Respon anak-anak pada video hari ini, baik itu di Classroom ataupun jika anak-anak mau mendiskusikan bahan belajarnya, anak-anak juga bisa komentar di forum Classroom ya. Jangan ragu-ragu untuk bertanya. Dan video pembelajaran pada pagi hari ini, selamat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.